Dapat Pak Mansur? Ya ini Pak Mansur. Jadi serangganya yang kecil-kecil ini ya. Ini dua loh ini. Nah ini warnanya coklat. Ya itu. Nah yang kecil, yang lebih kecil itu yang jantannya. Inilah yang menggerogoti daun sehingga daun menjadi rusak berlubang seperti itu. Dan lebih berbahaya lagi ini kalau fase larva Pak Mansur. Jadi pada fase larva itu ada di dalam tanah dan menggerogoti akar tanaman. Assalamualaikum pemirsa, kembali kita untuk berbagi. Kali ini saya akan mengulas tentang hama perusak daun dan akar tanaman. Untuk mengetahui hama apa yang saya maksud, ikuti ulasannya secara lengkap setelah yang berikut ini. Oke, pemirsa, sekarang ini kita lihat beberapa contoh kasus kerusakan di daun ya beberapa jenis tanaman jeruk akibat serangan hama yang kita ulas ini. Ini contoh kasusnya pada jeruk lemon, ya ini lemon, dan yang ini pamelo. Perhatikan daunnya ini. Nah, ini daun pamelo, dan yang ini jeruk siam. Ya, ini jeruk siam. Kemudian ini jeruk santang. Ini jeruk manis, ya manis baby. Dan yang ini jeruk kalamundin atau kalamansi atau lemon cuy. Nah, perhatikan ini. Kerusakan di daunnya ini sangat bervariasi, baik itu bentuknya, kemudian letak lubang-lubangnya, dan juga ukurannya. Ini sangat bervariasi. Lubang-lubang ini ada yang terjadi di bagian tengah helaian daun, ya secara menyebar secara tidak beraturan, dan kadang-kadang itu ada di tepi helaian daun, ya seperti ini. Lihat serangga kecil ini. Ini penyebabnya. Serangga ini disebut sebagai kumbang penggerek karena menggerek daun. Dan disebut juga kumbang akar karena larvanya itu menggerogoti akar. Warnanya selain coklat seperti ini, ada yang coklat belang-belang, ada juga yang putih abu-abu, putih kehijauan, putih kebiruan, dan masih ada warna yang lain lagi. Di California dan wilayah Karibia, kumbang ini cukup lama dikenal sebagai hama sekunder jeruk. Selain tanaman jeruk juga menyerang berbagai jenis buah yang lain dan juga tanaman sayuran dan gulma, terutama yang memiliki daun tebal dan berair. Hama ini memiliki 4 fase kehidupan. Yang pertama sebagai serangga dewasa atau kumbang yang hidup di atas tanah cukup lama, yaitu sekitar 165 hari atau lebih dari 5 bulan. Kemudian yang kedua itu fase telur. Ya, telur-telur ini diletakkan di daun hingga di batang dekat permukaan tanah. Nah, fase telur ini selama 20 hari. Kemudian yang ketiga itu menjadi larva, atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai embuk, ya embuk atau uret. Embuk atau uret ini hidup di dalam tanah, terutama di kedalaman sekitar 7,5 sampai 15 cm pada radius sekitar 50 cm dari pangkal batang. Uret ini menggunakan akar sebagai sumber makanannya. Karena itu selain akarnya akan mengalami kerusakan, akar juga menjadi lebih rentan terhadap penyakit Phytophthora atau busuk akar. Fase yang keempat adalah kepompong. Ya, fase kepompong ini sekitar 14 sampai 20 hari.
kemudian berubah kembali menjadi serangga dewasa yang akan bergerak menuju tanaman bagian atas. Pemirsa, mungkin masih banyak yang belum menyadari bahwa memahami karakter dan perilaku dari suatu hama atau penyakit yang akan kita kendalikan itu sangat penting, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilannya. Terkait dengan pengendalian hama kumbang ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami, antara lain, pertama, ingat bahwa hama ini hidup di dua tempat, yaitu di dalam tanah sebagai larva yang menggerogoti akar dan di atas tanah sebagai kumbang yang merusak daun. Kita tidak boleh konsentrasi hanya mengendalikan kumbangnya saja, tetapi harus memikirkan bagaimana larvanya juga terkendali. Kedua, hama ini perkembangannya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan lebih menyukai lingkungan yang hangat dan lembab. Selain makan tanaman yang kita budidayakan, kumbang juga makan gulma, gulma yang daunnya lebih tebal dan berair, itu lebih disukai. Sehingga dalam pengendalian hama ini, kita juga harus memperhatikan pada faktor lingkungan kebun. Ketiga, kumbang ini biasanya memulai serangan pada tanaman buah-buahan itu ketika setelah musim pertunasan, pada saat daun masih muda. Dan lebih aktif makan itu pada sore hingga pagi hari. Siang hari biasanya sembunyi di balik daun di bagian dalam tajuk. Dan keempat, ketika kumbang ini terganggu, dia akan menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Jadi diam pura-pura mati. Sehingga ketika kita melakukan pengamatan, kadangkala kita tidak menemukan hama ini pada daun. Dan ini bisa menyebabkan pada saat kita semprot di daun, kumbang terhindar dari paparan larutan pestisida. Berdasarkan perilaku ini, maka tindakan yang disarankan untuk pengendalian hama ini antara lain, pertama, lakukan monitoring atau pemantauan pada daun-daun yang masih muda. Jika kita temukan hama kumbang, kumpulkan kemudian dimusnahkan. Dan jika tidak kita temukan tetapi daun-daun banyak yang mengalami kerusakan, maka pertimbangkan untuk melakukan tindakan pengendalian yang lain. Kedua, bersihkan gulma, terutama gulma yang berada di bawah tajuk, karena gulma ini juga menjadi sumber makanan bagi kumbang. Ketiga, jika kita menemukan uret atau kepompong, pertimbangkan untuk melakukan pengolahan tanah dengan hati-hati atau melakukan pemasangan mulsa. Keempat, jika di dalam kebun kita masih terdapat tanah-tanah yang kosong, sebaiknya ditanami tanaman yang menghasilkan aroma yang harum sebagai penolak kumbang. Contohnya tanaman serewangi, tanaman mint, atau tanaman lavender. Dan kelima, jika akan melakukan pengendalian secara kimia, lakukan secara bijaksana. Ingat, penyemprotan harus merata sampai pada batangnya dan akan lebih efektif jika dilakukan pada saat kumbang aktif, yaitu pada pagi atau sore hari secara bergantian. Sebenarnya cukup banyak bahan aktif yang efektif untuk hama ini, asalkan larutan pestisida itu betul-betul tepat sasaran, artinya mengenai pada kumbangnya. Berikut ini beberapa bahan aktif insektisida yang bisa dipilih untuk mengendalikan hama ini.